Ini masih terkait kasus korupsi minyak mentah Tribuners di mana politikus PDIP Muhammad Guntur Romli menanggapi soal kemungkinan pemeriksaan mantan komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Karena menurut Guntur, Ahok ini sudah menyatakan kesiapannya begitu untuk memberikan keterangan jika memang dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Namun, Guntur juga menilai bahwa ada upaya untuk menggiring opini publik yang menyudutkan Ahok dan juga PDIP, terutama di media sosial. Guntur juga mempertanyakan mengapa opini publik ini lebih banyak diarahkan kepada Ahok dan PDIP, padahal menurutnya Patraniaga ini punya komisaris dan juga direksi yang terpisah dari Pertamina. Bahkan ada komisaris yang istrinya dari tim Prabowo Gibran di Pilpres 2024 begitu. Tetapi kenapa seolah ini akan diarahkan ke Ahok dan juga PDIP? Dan Guntur juga berharap Kejaksaan Agung ini dapat mengusut kasus ini secara profesional dan juga transparan begitu tanpa ada intervensi politik begitu Tribuners. Kemudian seperti diketahui juga bahwa sebelumnya Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Abdul Kohar ini menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan bahwa akan memeriksa Ahok, di mana dia menegaskan seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara itu akan dilakukan pemeriksaan. Baik Tribuners, kita tunggu saja nanti seperti apa pemeriksaan yang akan dilakukan kepada Ahok begitu ya. Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok ya akhirnya buka suara soal kasus mega korupsi di tubuh Pertamina yang menyeret Direktur PT Pertamina Patra Niaga. Ahok sendiri adalah komisaris utama Pertamina dari tahun 2019 sampai dengan 2024 ya Tribuners ya. Sementara kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang diselidiki Kejagung ini juga terjadi dalam rentan 2018-2023. Nah, muncul kemudian kemungkinan nama Ahok ini akan dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Mendengar statement ini, Tribuners, Ahok ini juga mengaku sangat senang dan dia bahkan menantikan untuk bisa dipanggil oleh Kejagung. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku Tribuners punya beberapa bukti rekaman dan notulen setiap kali rapat ketika dirinya menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Rekaman ini menurutnya bisa menjadi bukti bagaimana perusahaan migas terbesar di Indonesia ini bekerja. Ahok sendiri sejak bekerja di Pertamina mengaku sudah curiga dengan gerak-gerik para direksi utama. Ia bahkan mengaku heran begitu ya. Ada sejumlah hal yang kemudian dibubarkan karena berisi mafia justru kembali dijadikan direktur utama. Ahok ini juga mengatakan Tribuners bahwa akar permasalahan tentang blending Pertamax dengan Pertamina ini bermula dari pengadaan aditif yang mana zat aditif ini sendiri diakui Ahok disebutkan dalam pembelaan Pertamina tentang pengoplosan ini. Nah, pihak Pertamina ini menyebut zat aditif ditambahkan untuk meningkatkan performa mesin kendaraan. Ahok mengaku secara pribadi juga mengenal sosok Rifa Siahaan ya Tribuners ya, karena memang kerap kali bekerja dan bahkan sosok Rifa Siahaan ini adalah sosok yang juga kerap kali dimarahi atau mendapatkan teguran dari Basuki Cahayapurnama. Menurut Ahok sendiri, sekarang bahwa nantinya ketika dipanggil oleh Kejagung, dia mengaku siap buka-bukaan dan mengungkap sejumlah bukti, begitu kan? Karena pada saat itu Ahok ini hanya komisaris utama, bukan dirut gitu ya, Tribuners ya. Jadi tidak bisa memecat siapapun yang dia lihat melakukan pelanggaran. Ahok hanya bisa merekomendasikan saja dan pada akhirnya pemecatan ini ada pada sisi direktur utama. Nantinya Kejagung sendiri membuka peluang dalam pendalaman kasus Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga untuk bisa memanggil Basuki Cahayapurnama ya Tribuners ya. Nanti juga kita sama-sama menantikan bagaimana kemudian kesaksian yang akan dipaparkan oleh Basuki Cahayapurnama. Update informasi dari Pak Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok ya, mantan komisaris utama Pertamina yang namanya juga kemudian terseret dalam kasus tindak pidana korupsi karena Kejagung berpeluang untuk kemudian bisa memanggil Basuki Cahayapurnama yang ketika itu menjadi komisaris utama PT Pertamina. Akibat tindak pidana korupsi ini juga sangat amat mempengaruhi penilaian publik ya Tribuners ya, karena
konsumen Pertamax turut dirugikan karena adanya oplosan dengan Pertalite ini. Dalam sebuah wawancara, Tribuners, Pak Ahok ini mengaku bahwa dia pernah akan mengancam Rifa Siahaan Tribuners, yang mana Rifa menjadi salah satu direktur utama yang memang membuat Pak Ahok ini kerap kali tersulut emosinya gitu. Jadi Pak Ahok juga mengatakan Rifa Siahaan pernah diancam akan dipecat dan kerap kali dimaki-maki oleh Pak Ahok, tapi karena jabatan Pak Ahok ketika itu adalah komisaris utama, sehingga tidak bisa membuat Pak Ahok untuk memecat seorang direktur utama. Yang menarik dalam pernyataannya juga, Tribuners, Pak Ahok ini mengungkapkan sejumlah hal yang cukup mengejutkan, karena dia mengaku bahwa mengetahui berbagai bukti soal skandal lah dalam artian ya, yang kemudian ada di lingkup Pertamina. Ahok yang mengaku selalu bekerja rapi ini punya sejumlah bukti-bukti notulen setiap kali rapat begitu ya. Ia juga mengaku siap membawa rekaman tersebut ke persidangan kalau nantinya dia beneran dipanggil sama Kejagung. Nah, Pak Ahok ini menerangkan tidak bisa membongkar isi rapat Pertamina yang dia punya karena termasuk rahasia perusahaan, sehingga ia menunggu nantinya bisa disampaikan ke persidangan. Apalagi Pak Ahok ini mengatakan ada yang menekan dirinya agar tidak berbicara ke media soal rahasia perusahaan. Sehingga Pak Ahok nantinya mengaku akan siap buka-bukaan ketika memang bukti-bukti yang dia simpan ini bisa masuk ke persidangan. Gitu. Enggak, kalau kecolongan ya kembali. Kita selama 5 tahun ini kan sudah memperbaiki sistemnya. Bayangkan, laporan keuangan transparan. Kita juga mengkoreksi diri kita sendiri melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada. Ya dinamika itu ada. ASDP kemarin, ya ada ini, dulu ada juga ya Garuda, ya itu situasi yang justru gini. Jangan justru gara-gara ini kita jadi setback. Justru apa yang kita lakukan transformasi ini kita harus lebih dorong lagi, apalagi ke depan antara investasi dan juga operasional ya dengan ada Danantara ini kan juga ada peningkatan kualitas investasi kan. Mohon maaf misalnya dulu yang namanya investasi BUMN itu tidak pernah didiskusikan karena saya nggak punya power itu. Ini bukan membela diri ya, ini nggak punya power itu. Tapi dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya. Itu sebuah langkah yang maju. Kalau dulu saya lihat satu-satu, ya. Tapi kan ingat loh, Menteri BUMN kan nggak day to day. Yang day to day itu kan ya direksi dan komisaris. Nah artinya dengan ada komite investasi nanti seluruh usulan investasi ya atau pengembangan yang menggunakan uang besar itu ada komitenya. Nah ini kan improve. Nah lalu juga masalah operasional korporasi dan penugasan. Dengan ada undang-undang yang baru, penugasan tetap saya ya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kita bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. Nah ini improve yang harus kita lihat secara optimis, jangan justru ini jadi setback. Ya. Koreksi yang terjadi dengan penegakan hukum yang sekarang didorong oleh Pak Prabowo, ya harus kita sangat support. Nah, efisiensi yang beliau lakukan harus sangat support. Nah, tinggal kita ya dari kementerian mesti mengadjust ya hal-hal yang memang perlu dilakukan seperti itu. Pak, dengan adanya kasus Pertamina Government berencana merestrukturasi Pertamina, Pak. Apakah dalam restrukturasi itu mencakup juga bagaimana memindahkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina? Ya, gini, pasti. Tapi kan peran Menteri BUMN tidak bisa secara korporasi murni, ya kan? Ya, saya sudah lihat bagaimana kemarin saya dan Pak Jaksa Agung, ya silakan Pak Jaksa Agung ditanya, saya rapat jam 11 malam mengenai isu ya apakah ini blending oplosan, kita tidak mau berargumentasi, betul nggak? Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kita tadi sudah dilakukan penindakan. Ini kan dari Bea Cukai kita ya, dari Kejaksaan sedang menggali itu. Apakah blending? Nah, blending ini beda lagi karena ada
ya yang namanya blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi. Nah, ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance daripada bensin tersebut, ya, atau bukan RON, bensin tersebut, gitu, ya. Kemarin saya ngelihat salah satu YouTube anak-anak muda mencoba bensin BP Vivo Pertamina Shell yang diisi 7 liter, ya 7 liter. Kok jadi Batak 7 liter? 7 liter, ya. Lalu dilihat performance-nya. Oh, BP sekian kilometer, Pertamina sekian kilometer. Nah, itu saya rasa bagus. Karena itu bagian dari introspeksi dari masyarakat, ya. Kenapa dari 4 percobaan, ya, ada yang nomor 4, ada yang nomor 3, ya, ada yang nomor 2, ya itu kita bagian dari competitiveness. Nah, apakah campurannya lebih bagus? Saya nggak tahu, saya bukan ahli, ya. Tapi saya rasa dengan era keterbukaan ini, ya, interaksi yang terjadi sangat positif karena ya ini market yang free, ya. Sama pom bensin itu juga kita harus jaga. Kenapa? Tidak semua pom bensin milik Pertamina. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, siap membongkar kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini melibatkan oplosan bahan bakar minyak yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2023. Kala itu Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada periode 2019 hingga 2024. Bahkan dirinya mengakui bukti rekaman dan notulen rapat selama masa jabatannya. Pasalnya Kejagung sebelumnya menyatakan kemungkinan akan memanggil Ahok sebagai saksi dalam kasus tersebut. Menanggapi hal itu, Ahok menyatakan senang jika dipanggil Kejagung dan siap memutar bukti rekaman rapat di persidangan. Menurutnya rekaman tersebut berisi fakta penting yang terjadi di Pertamina. Selain itu, Ahok mengaku mendapat tekanan untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut lantaran dianggap rahasia perusahaan. Kendati demikian, Ahok berharap rekaman rapat yang ia miliki bisa diperdengarkan di persidangan. Hal itu bertujuan agar publik tahu fakta sebenarnya yang terjadi di Pertamina. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespon kasus mega korupsi di Pertamina. Ahok disebut akan membongkar sikap asli dari Rifa Siahaan, Maya Kusmaya hingga Yoki Firnandi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dikutip dari tribunnews.com, Ahok menyatakan kesiapannya untuk dimintai keterangan oleh Kejagung. Ahok mengungkapkan sejumlah fakta perlakuan dirinya terhadap ketiga tersangka tersebut. Ex-Komisaris Pertamina periode 2019-2024 mengatakan Rifa, Maya, dan Yongki seolah tidak pernah takut terhadap dirinya. Ahok menambahkan ketiga tersangka dinilai sering mengulang kesalahan dalam perusahaan. Meski demikian, Ahok menjelaskan dirinya tidak bisa melakukan pemecatan terhadap ketiganya lantaran bukan dalam tugasnya melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Ahok mempertanyakan soal kasus ini yang telah terungkap namun ketiga tersangka tidak segera dipecat. Perlu diketahui, Ahok mengungkapkan kesiapannya untuk memutar rekaman hingga notulen rapat selama ia menjabat di Pertamina. Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta berujar sebelumnya sempat mendapatkan tekanan untuk tidak membuka informasi mengenai kondisi internal Pertamina. Perlu diketahui dalam kasus ini negara disebut merugi 193,7 triliun rupiah yang diduga berlangsung selama 5 tahun mulai 2018 hingga 2023. Kasus ini melibatkan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina Patraniaga. Benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea merespon pernyataan ex-komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang diusut Kejaksaan Agung. Dikutip dari tribunnews.com pada Minggu 2 Maret 2025, tanggapan Hotman tersebut terlihat dalam videonya saat dirinya sedang berada di Singapura. Hotman terlihat menyinggung jabatan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina. Pengacara kondang tersebut menganggap Ahok lalai dalam melakukan pengawasan terkait kasus tata kelola minyak mentah yang diusut Kejaksaan Agung. Hotman menambahkan kritik
soal tugas dari seorang komisaris dalam suatu perusahaan untuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun, terlebih kasus ini pelanggaran sangat besar. Lebih lanjut, Hotman mengatakan meskipun Ahok mengaku tidak mengetahui tentang kasus ini, namun dirinya minta adanya permintaan maaf kepada publik terlepas dari benar atau salah. Lebih lanjut, Hotman juga kesal dengan gaya Ahok yang ngotot saat berbicara saat wawancara mengenai kasus ini. Hotman berpesan kepada Ahok agar menyatakan diri turut bersalah kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga mengembalikan seluruh gajinya selama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan tanggapan terkait adanya isu pengoplosan BBM di Pertamina. Hasan menegaskan bahwa kasus pengoplosan yang terjadi di anak perusahaan Pertamina tersebut, yaitu di Pertamina Patraniaga. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Hasan di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari 2025. Dirinya mengungkapkan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap seluruh proses hukum di negara ini. Hasan menambahkan terkait kasus pengoplosan BBM, dirinya menekankan pentingnya pemberantasan praktek korupsi di BUMN. Hasan menegaskan dalam hal ini dirinya mendorong Pertamina untuk melakukan sejumlah perbaikan di perusahaan tersebut. Hal ini disebut Hasan untuk mengetahui dari sisi akuntabel dan transparansi dalam perusahaan. Di sisi lain, Kejaksaan Agung dikabarkan telah mengklaim dari pengakuan sejumlah tersangka mengenai adanya pengoplosan BBM Rabu 26 Februari 2025. Perlu diketahui kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina tersebut telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung kini telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini yang telah dilakukan penahanan sejak Senin 24 Februari 2025. Politikus PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli merespon adanya kemungkinan mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok diperiksa terkait kasus korupsi di Pertamina. Dalam hal ini, Ahok disebut siap memberikan keterangan jika nantinya dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Guntur Jumat 28 Februari 2025. Meski demikian, dirinya berharap hal ini tidak menimbulkan opini masyarakat untuk mengintimidasi Ahok dan PDIP. Guntur juga mempertanyakan mengenai banyaknya opini yang menyasar kepada Ahok dan PDIP yang jelas tidak memiliki hubungan dalam kasus Pertamina. Lebih lanjut, Guntur menjelaskan bahwa Pertamina Patraniaga adalah milik komisaris dan direksi yang terpisah dari Pertamina. Meski demikian, dirinya mengharapkan kasus ini dapat diungkap sebagai kasus hukum, bukan dinilai sebagai alat politisasi. Nomor satu, kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah, ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami Kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya, Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan, kita hormati. Seperti dulu kita sama-sama Kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya, jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik. Nah, sama di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Melil bisa kasih solusi. Ya, dan kita sama-sama petakan
mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review? Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan, ya kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik, pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus, ya. Tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Karena banyak sekali penugasan yang dilakukan untuk pemerintah kepada BUMN yang selama ini improvisasinya luar biasa. Nah, ini yang kita jaga. Pak, ini kan dengan ada dengan Pak Bahlil Pak untuk yang katanya untuk memaksimalkan hasil minyak mentah di dalam negeri akan ada larangan ekspor. Nanti kan kemarin sama Pak Bahlil itu sama Bung Menkyu, mungkin teman-teman media pernah ingat kita sudah mulai rapat RUPTL yang listrik. Ya, waktu itu ingat kan? Nah, sekarang kan kita juga Kementerian BUMN mengusulkan juga rencana untuk minyak dan gas. Karena supaya seperti listrik juga. Jadi prediksi 10-15 tahun lagi untuk investasi listrik tentu terbarukan bisa kita mulai dari sekarang. Karena kalau dulu misalnya investasi dengan power plant batu bara itu mungkin 4 tahun jadi. Tapi kalau dengan tenaga air itu perlu 8 tahun. Tenaga nuklir, saya nggak pengalaman, saya nggak bisa ngomong. Saya yakin lebih dari 8 tahun. Mungkin, ya saya nggak tahu. Nah, sama. Untuk rencana migas ini tentu ada Donggi Senoro akan habis tahun 2027 atau 28. Itu seperti apa? Investasi Inpex yang sudah lama terbengkalai seperti apa? Ya, karena kenapa? Isunya nggak bisa sepotong-potong. Misalnya ini antara gas dan industri seperti apa? Nah, justru kenapa Bapak Presiden kemarin melakukan pertemuan kementerian di Magelang atau kemarin gubernur dan wali kota bupati di Magelang ini sama. Ini bagian konsolidasi dan kita harus apresiasi. Jadi ya, kalau ditanya apakah sudah bertemu dengan Pak Bahlil, ya sudah. Ini kita lagi dorong RUPTL ditok, baru rencana untuk minyak gasnya yang Ini masih terkait kasus korupsi minyak mentah Tribuners di mana politikus PDIP Muhammad Guntur Romli menanggapi soal kemungkinan pemeriksaan mantan komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Karena menurut Guntur, Ahok ini sudah menyatakan kesiapannya begitu untuk memberikan keterangan jika memang dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Namun Guntur juga menilai bahwa ada upaya untuk menggiring opini publik yang menyudutkan Ahok dan juga PDIP terutama di media sosial. Guntur juga mempertanyakan mengapa opini publik ini lebih banyak diarahkan kepada Ahok dan PDIP, padahal menurutnya Patra Niaga ini punya komisaris dan juga direksi yang terpisah dari Pertamina. Bahkan ada komisaris yang istrinya dari tim Prabowo Gibran di Pilpres 2024 begitu. Tetapi kenapa seolah ini akan diarahkan ke Ahok dan juga PDIP? Dan Guntur juga berharap Kejaksaan Agung ini dapat mengusut kasus ini secara profesional dan juga transparan begitu tanpa ada intervensi politik begitu Tribuners. Kemudian seperti diketahui juga bahwa sebelumnya Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Abdul Qohar ini menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan bahwa akan memeriksa Ahok, di mana dia menegaskan seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara itu akan dilakukan pemeriksaan. Baik Tribuners, kita tunggu saja nanti seperti apa pemeriksaan yang akan dilakukan kepada Ahok begitu ya. Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok ya akhirnya buka suara soal kasus mega korupsi di tubuh Pertamina yang menyeret Direktur PT Pertamina Patra Niaga. Ahok sendiri adalah komisaris utama Pertamina dari tahun 2019 sampai dengan 2024 ya Tribuners ya. Sementara kasus korupsi tata kelola minyak
mentah yang diselidiki Kejagung ini juga terjadi dalam rentan 2018-2023. Nah, muncul kemudian kemungkinan nama Ahok ini akan dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Mendengar statement ini Tribuners, Ahok ini juga mengaku sangat senang dan dia bahkan menantikan untuk bisa dipanggil oleh Kejagung. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku Tribuners punya beberapa bukti rekaman dan notulen setiap kali rapat ketika dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Rekaman ini menurutnya bisa menjadi bukti bagaimana perusahaan migas terbesar di Indonesia ini bekerja. Ahok sendiri sejak bekerja di Pertamina mengaku sudah curiga dengan gerak-gerik para direksi utama. Ia bahkan mengaku heran begitu ya. Ada sejumlah hal yang kemudian dibubarkan karena berisi mafia justru kembali dijadikan direktur utama. Ahok ini juga mengatakan Tribuners bahwa akar permasalahan tentang blending Pertamax dengan Pertamina ini bermula dari pengadaan aditif yang mana zat aditif ini sendiri diakui Ahok disebutkan dalam pembelaan Pertamina tentang pengoplosan ini. Nah, pihak Pertamina ini menyebut zat aditif ditambahkan untuk meningkatkan performa mesin kendaraan. Ahok mengaku secara pribadi juga mengenal sosok Rifa Siahaan ya Tribuners ya, karena memang kerap kali bekerja dan bahkan sosok Rifa Siahaan ini adalah sosok yang juga kerap kali dimarahi atau mendapatkan teguran dari Basuki Cahayapurnama. Menurut Ahok sendiri sekarang bahwa nantinya ketika dipanggil oleh Kejagung dia mengaku siap buka-bukaan dan mengungkap sejumlah bukti begitu kan, karena pada saat itu Ahok ini hanya komisaris utama bukan dirut gitu ya Tribuners ya. Jadi tidak bisa memecat siapapun yang dia lihat melakukan pelanggaran. Ahok hanya bisa merekomendasikan saja dan pada akhirnya pemecatan ini ada pada sisi direktur utama. Nantinya Kejagung sendiri membuka peluang dalam pendalaman kasus Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga untuk bisa memanggil Basuki Cahayapurnama ya Tribuners ya. Nanti juga kita sama-sama menantikan bagaimana kemudian kesaksian yang akan dipaparkan oleh Basuki Cahayapurnama. Update informasi dari Pak Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok ya, mantan Komisaris Utama Pertamina yang namanya juga kemudian terseret dalam kasus tindak pidana korupsi karena Kejagung berpeluang untuk kemudian bisa memanggil Basuki Cahayapurnama yang ketika itu menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Akibat tindak pidana korupsi ini juga sangat amat mempengaruhi penilaian publik ya Tribuners ya, karena konsumen Pertamax turut dirugikan karena adanya oplosan dengan Pertalite ini. Dalam sebuah wawancara, Tribuners, Pak Ahok ini mengaku bahwa dia pernah akan mengancam Rifa Siahaan Tribuners, yang mana Rifa menjadi salah satu direktur utama yang memang membuat Pak Ahok ini kerap kali tersulut emosinya gitu. Jadi Pak Ahok juga mengatakan Rifa Siahaan pernah diancam akan dipecat dan kerap kali dimaki-maki oleh Pak Ahok, tapi karena jabatan Pak Ahok ketika itu adalah komisaris utama, sehingga tidak bisa membuat Pak Ahok untuk memecat seorang direktur utama. Yang menarik dalam pernyataannya juga, Tribuners, Pak Ahok ini mengungkapkan sejumlah hal yang cukup mengejutkan, karena dia mengaku bahwa mengetahui berbagai bukti soal skandal lah dalam artian ya, yang kemudian ada di lingkup Pertamina. Ahok yang mengaku selalu bekerja rapi ini punya sejumlah bukti-bukti notulen setiap kali rapat begitu ya. Ia juga mengaku siap membawa rekaman tersebut ke persidangan kalau nantinya dia beneran dipanggil sama Kejagung. Nah, Pak Ahok ini menerangkan tidak bisa membongkar isi rapat Pertamina yang dia punya karena termasuk rahasia perusahaan, sehingga ia menunggu nantinya bisa disampaikan ke persidangan. Apalagi Pak Ahok ini mengatakan ada yang menekan dirinya agar tidak berbicara ke media soal rahasia perusahaan, sehingga Pak Ahok nantinya mengaku akan siap buka-bukaan ketika memang bukti-bukti yang dia simpan ini bisa masuk ke persidangan. Enggak, kalau kecolongan ya kembali kita selama 5 tahun ini kan sudah memperbaiki sistemnya. Bayangkan, laporan keuangan transparan. Kita juga mengkoreksi diri kita sendiri melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada. Ya dinamika itu ada.
ASDP kemarin, ya ada ini, dulu ada juga ya Garuda, ya itu situasi yang justru gini, jangan justru gara-gara ini kita jadi setback. Justru apa yang kita lakukan transformasi ini kita harus lebih dorong lagi, apalagi ke depan, ya apalagi ke depan antara investasi dan juga operasional, ya dengan ada Danantara ini kan juga ada peningkatan kualitas investasi, kan? Mohon maaf misalnya, dulu yang namanya investasi BUMN itu tidak pernah didiskusikan karena saya nggak punya power itu. Nah, ini bukan ngambil diri ya, ini nggak punya power itu. Tapi dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya. Itu sebuah langkah yang maju. Kalau dulu saya lihat satu-satu, ya. Tapi kan ingat loh, Menteri BUMN ini kan nggak day to day. Yang day to day itu kan ya direksi dan komisaris. Nah, artinya dengan ada komite investasi nanti seluruh usulan investasi ya atau pengembangan yang menggunakan uang besar itu ada komitenya. Nah, ini kan improve. Nah, lalu juga masalah operasional korporasi dan penugasan. Dengan ada undang-undang yang baru, penugasan tetap saya ya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kita bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. Nah, ini improve yang harus kita lihat secara optimis. Jangan justru ini jadi setback. Ya. Koreksi yang terjadi dengan penegakan hukum yang sekarang didorong oleh Pak Prabowo, ya harus kita sangat support. Nah, efisiensi yang beliau lakukan harus sangat support. Nah, tinggal kita ya dari kementerian mesti mengadjust ya hal-hal yang memang perlu dilakukan seperti itu. Pak, dengan adanya kasus Pertamina, Bapak berencana merestrukturisasi Pertamina, Pak. Apakah dalam restrukturisasi itu mencakup juga bagaimana memindahkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina? Ya, gini, pasti. Tapi kan peran Menteri BUMN tidak bisa secara korporasi murni, ya kan? Ya, saya sudah lihat bagaimana kemarin saya dan Pak Jaksa Agung, ya silakan Pak Jaksa Agung ditanya, saya rapat jam 11 malam mengenai isu ya apakah ini blending oplosan, kita tidak mau berargumentasi, betul nggak? Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kita tadi sudah dilakukan penindakan. Ini kan dari Bea Cukai kita dari Kejaksaan sedang menggali itu. Apakah blending? Nah, blending ini beda lagi karena ada ya yang namanya blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi. Nah, ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance daripada bensin tersebut, ya, atau bukan RON, bensin tersebut, gitu, ya. Kemarin saya ngelihat salah satu YouTube anak-anak muda mencoba bensin BP Vivo Pertamina Shell yang diisi 7 liter, ya 7 liter. Kok jadi Batak 7 liter? 7 liter, ya. Lalu dilihat performance-nya. Oh, BP sekian kilometer, Pertamina sekian kilometer. Nah, itu saya rasa bagus. Karena itu bagian dari introspeksi dari masyarakat, ya. Kenapa dari 4 percobaan, ya, ada yang nomor 4, ada yang nomor 3, ya, ada yang nomor 2, ya itu kita bagian dari competitiveness. Nah, apakah campurannya lebih bagus? Saya nggak tahu, saya bukan ahli, ya. Tapi saya rasa dengan era keterbukaan ini, ya interaksi yang terjadi sangat positif karena ya ini market yang free, ya sama. Pom bensin itu juga kita harus jaga. Kenapa? Tidak semua pom bensin milik Pertamina. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, siap membongkar kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini melibatkan oplosan bahan bakar minyak yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2023. Kala itu Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada periode 2019 hingga 2024. Bahkan dirinya mengakui bukti rekaman dan notulen rapat selama masa jabatannya.
Pasalnya Kejagung sebelumnya menyatakan kemungkinan akan memanggil Ahok sebagai saksi dalam kasus tersebut. Menanggapi hal itu, Ahok menyatakan senang jika dipanggil Kejagung dan siap memutar bukti rekaman rapat di persidangan. Menurutnya rekaman tersebut berisi fakta penting yang terjadi di Pertamina. Selain itu, Ahok mengaku mendapat tekanan untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut lantaran dianggap rahasia perusahaan. Kendati demikian, Ahok berharap rekaman rapat yang ia miliki bisa diperdengarkan di persidangan. Hal itu bertujuan agar publik tahu fakta sebenarnya yang terjadi di Pertamina. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespon kasus mega korupsi di Pertamina. Ahok disebut akan membongkar sikap asli dari Rifa Siahaan, Maya Kusmaya hingga Yoki Fernandi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dikutip dari tribunnews.com, Ahok menyatakan kesiapannya untuk dimintai keterangan oleh Kejagung. Ahok mengungkapkan sejumlah fakta perlakuan dirinya terhadap ketiga tersangka tersebut. Ex-Komisaris Pertamina periode 2019-2024 mengatakan Rifa, Maya, dan Yongki seolah tidak pernah takut terhadap dirinya. Ahok menambahkan ketiga tersangka dinilai sering mengulang kesalahan dalam perusahaan. Meski demikian, Ahok menjelaskan dirinya tidak bisa melakukan pemecatan terhadap ketiganya lantaran bukan dalam tugasnya melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Ahok mempertanyakan soal kasus ini yang telah terungkap namun ketiga tersangka tidak segera dipecat. Perlu diketahui, Ahok mengungkapkan kesiapannya untuk memutar rekaman hingga notulen rapat selama ia menjabat di Pertamina. Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta berujar sebelumnya sempat mendapatkan tekanan untuk tidak membuka informasi mengenai kondisi internal Pertamina. Perlu diketahui dalam kasus ini negara disebut merugi 193,7 triliun rupiah yang diduga berlangsung selama 5 tahun mulai 2018 hingga 2023. Kasus ini melibatkan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina Patraniaga. Benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea merespon pernyataan ex-komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang diusut Kejaksaan Agung. Dikutip dari tribunnews.com pada Minggu 2 Maret 2025, tanggapan Hotman tersebut terlihat dalam videonya saat dirinya sedang berada di Singapura. Hotman terlihat menyinggung jabatan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina. Pengacara kondang tersebut menganggap Ahok lalai dalam melakukan pengawasan terkait kasus tata kelola minyak mentah yang diusut Kejaksaan Agung. Hotman menambahkan kritik soal tugas dari seorang komisaris dalam suatu perusahaan untuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun, terlebih kasus ini pelanggaran sangat besar. Lebih lanjut, Hotman mengatakan meskipun Ahok mengaku tidak mengetahui tentang kasus ini, namun dirinya minta adanya permintaan maaf kepada publik terlepas dari benar atau salah. Lebih lanjut, Hotman juga kesal dengan gaya Ahok yang ngotot saat berbicara saat wawancara mengenai kasus ini. Pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap seluruh proses hukum di negara ini. Hasan menambahkan terkait kasus pengoplosan BBM, dirinya menekankan pentingnya pemberantasan praktek korupsi di BUMN. Hasan menegaskan dalam hal ini dirinya mendorong Pertamina untuk melakukan sejumlah perbaikan di perusahaan tersebut. Hal ini disebut Hasan untuk mengetahui dari sisi akuntabel dan transparansi dalam perusahaan. Di sisi lain, Kejaksaan Agung dikabarkan telah mengklaim dari pengakuan sejumlah tersangka mengenai adanya pengoplosan BBM Rabu 26 Februari 2025. Perlu diketahui kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina tersebut telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung kini telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini yang telah dilakukan penahanan sejak Senin 24 Februari 2025. Politikus PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli merespon adanya kemungkinan mantan komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok diperiksa terkait kasus korupsi di Pertamina. Dalam hal ini, Ahok disebut siap memberikan keterangan jika nantinya dipanggil oleh Kejaksaan Agung.
Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Guntur Jumat 28 Februari 2025. Meski demikian, dirinya berharap hal ini tidak menimbulkan opini masyarakat untuk mengintimidasi Ahok dan PDIP. Guntur juga mempertanyakan mengenai banyaknya opini yang menyasar kepada Ahok dan PDIP yang jelas tidak memiliki hubungan dalam kasus Pertamina. Lebih lanjut, Guntur menjelaskan bahwa Pertamina Patraniaga adalah milik komisaris dan direksi yang terpisah dari Pertamina. Meski demikian, dirinya mengharapkan kasus ini dapat diungkap sebagai kasus hukum, bukan dinilai sebagai alat politisasi. Nomor satu, kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah, ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya, Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormati. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya, jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik. Nah, sama di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patraniaga tidak ada exchange penjualan, ya kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik, pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus. Ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Karena banyak sekali penugasan yang dilakukan tentu pemerintah kepada BUMN yang selama ini improvisasinya luar biasa. Nah, ini yang kita jaga. Pak, ini kan dengan ada dengan Pak Bahlil Pak untuk yang katanya untuk memaksimalkan hasil minyak mentah di dalam negeri akan ada pelarangan ekspor. Nanti kan kemarin sama Pak Bahlil itu sama Bu Menkyu, mungkin teman-teman media pernah ingat kita sudah mulai rapat RUPTL yang listrik, ya waktu itu ingat kan? Nah sekarang kan kita juga Kementerian BUMN mengusulkan juga rencana untuk minyak dan gas, karena supaya seperti listrik juga. Jadi prediksi 10-15 tahun lagi untuk investasi listrik tentu terbarukan bisa kita mulai dari sekarang. Karena kalau dulu misalnya investasi dengan power plant batu bara itu mungkin 4 tahun jadi. Tapi kalau dengan tenaga air itu perlu 8 tahun. Tenaga nuklir saya nggak pengalaman, saya nggak bisa ngomong. Saya yakin lebih dari 8 tahun, mungkin ya saya nggak tahu. Nah sama untuk rencana migas ini tentu ada Donggi Senoro akan habis tahun 2027 atau 28. Itu seperti apa? Investasi Inpex yang sudah lama terbengkalai seperti apa? Ya karena kenapa? Isunya nggak bisa sepotong-potong. Misalnya ini antara gas dan industri seperti apa? Nah justru kenapa Bapak Presiden kemarin melakukan pertemuan kementerian di Magelang atau kemarin
gubernur dan wali kota bupati di Magelang ini sama. Ini bagian konsolidasi dan kita harus apresiasi. Jadi ya kalau ditanya apakah sudah bertemu dengan Pak Bahlil, ya sudah. Ini kita lagi dorong RUU PTL diketok, baru rencana untuk minyak gasnya yang Ini masih terkait kasus korupsi minyak mentah Tribuners, di mana politikus PDIP Muhammad Guntur Romli menanggapi soal kemungkinan pemeriksaan mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Karena menurut Guntur, Ahok ini sudah menyatakan kesiapannya begitu untuk memberikan keterangan jika memang dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Namun Guntur juga menilai bahwa ada upaya untuk menggiring opini publik yang menyudutkan Ahok dan juga PDIP, terutama di media sosial. Guntur juga mempertanyakan mengapa opini publik ini lebih banyak diarahkan kepada Ahok dan PDIP, padahal menurutnya Patra Niaga ini punya komisaris dan juga direksi yang terpisah dari Pertamina. Bahkan ada komisaris yang istrinya dari tim Prabowo Gibran di Pilpres 2024 begitu. Tetapi kenapa seolah ini akan diarahkan ke Ahok dan juga PDIP? Dan Guntur juga berharap Kejaksaan Agung ini dapat mengusut kasus ini secara profesional dan juga transparan begitu tanpa ada intervensi politik begitu Tribuners. Kemudian seperti diketahui juga bahwa sebelumnya Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Abdul Qohar ini menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan bahwa akan memeriksa Ahok, di mana dia menegaskan seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara itu akan dilakukan pemeriksaan. Baik Tribuners, kita tunggu saja nanti seperti apa pemeriksaan yang akan dilakukan kepada Ahok begitu ya. Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok ya akhirnya buka suara soal kasus mega korupsi di tubuh Pertamina yang menyeret Direktur PT Pertamina Patra Niaga. Ahok sendiri adalah Komisaris Utama Pertamina dari tahun 2019 sampai dengan 2024 ya Tribuners ya. Sementara kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang diselidiki Kejagung ini juga terjadi dalam rentan 2018-2023. Nah, muncul kemudian kemungkinan nama Ahok ini akan dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Mendengar statement ini Tribuners, Ahok ini juga mengaku sangat senang dan dia bahkan menantikan untuk bisa dipanggil oleh Kejagung. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku Tribuners punya beberapa bukti rekaman dan notulen setiap kali rapat ketika dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Rekaman ini menurutnya bisa menjadi bukti bagaimana perusahaan migas terbesar di Indonesia ini bekerja. Ahok sendiri sejak bekerja di Pertamina mengaku sudah curiga dengan gerak-gerik para direksi utama. Ia bahkan mengaku heran begitu ya. Ada sejumlah hal yang kemudian dibubarkan karena berisi mafia justru kembali dijadikan direktur utama. Ahok ini juga mengatakan Tribuners bahwa akar permasalahan tentang blending Pertamax dengan Pertamina ini bermula dari pengadaan aditif yang mana zat aditif ini sendiri diakui Ahok disebutkan dalam pembelaan Pertamina tentang pengoplosan ini. Nah, pihak Pertamina ini menyebut zat aditif ditambahkan untuk meningkatkan performa mesin kendaraan. Ahok mengaku secara pribadi juga mengenal sosok Rifa Sihaan ya Tribuners ya, karena memang kerap kali bekerja dan bahkan sosok Rifa Sihaan ini adalah sosok yang juga kerap kali dimarahi atau mendapatkan teguran dari Basuki Cahayapurnama. Menurut Ahok sendiri sekarang bahwa nantinya ketika dipanggil oleh Kejagung dia mengaku siap buka-bukaan dan mengungkap sejumlah bukti begitu kan, karena pada saat itu Ahok ini hanya komisaris utama bukan dirut gitu ya Tribuners ya. Jadi tidak bisa memecat siapapun yang dia lihat melakukan pelanggaran. Ahok hanya bisa merekomendasikan saja dan pada akhirnya pemecatan ini ada pada sisi direktur utama. Nantinya Kejagung sendiri membuka peluang dalam pendalaman kasus Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga untuk bisa memanggil Basuki Cahayapurnama ya Tribuners ya. Nanti juga kita sama-sama menantikan bagaimana kemudian kesaksian yang akan dipaparkan oleh Basuki Cahayapurnama.
update informasi dari Pak Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok ya, mantan Komisaris Utama Pertamina yang namanya juga kemudian terseret dalam kasus tindak pidana korupsi karena Kejagung berpeluang untuk kemudian bisa memanggil Basuki Cahayapurnama yang ketika itu menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Akibat tindak pidana korupsi ini juga sangat amat mempengaruhi penilaian publik ya Tribuners ya, karena konsumen Pertamax turut dirugikan karena adanya oplosan dengan Pertalite ini. Dalam sebuah wawancara, Tribuners, Pak Ahok ini mengaku bahwa dia pernah akan mengancam Rifa Siahaan Tribuners, yang mana Rifa menjadi salah satu direktur utama yang memang membuat Pak Ahok ini kerap kali tersulut emosinya gitu. Jadi Pak Ahok juga mengatakan Rifa Siahaan pernah diancam akan dipecat dan kerap kali dimaki-maki oleh Pak Ahok, tapi karena jabatan Pak Ahok ketika itu adalah komisaris utama, sehingga tidak bisa membuat Pak Ahok untuk memecat seorang direktur utama. Yang menarik dalam pernyataannya juga, Tribuners, Pak Ahok ini mengungkapkan sejumlah hal yang cukup mengejutkan, karena dia mengaku bahwa mengetahui berbagai bukti soal skandal lah dalam artian ya, yang kemudian ada di lingkup Pertamina. Ahok yang mengaku selalu bekerja rapi ini punya sejumlah bukti-bukti notulen setiap kali rapat begitu ya. Ia juga mengaku siap membawa rekaman tersebut ke persidangan kalau nantinya dia beneran dipanggil sama Kejagung. Nah, Pak Ahok ini menerangkan tidak bisa membongkar isi rapat Pertamina yang dia punya karena termasuk rahasia perusahaan, sehingga ia menunggu nantinya bisa disampaikan ke persidangan. Apalagi Pak Ahok ini mengatakan ada yang menekan dirinya agar tidak berbicara ke media soal rahasia perusahaan, sehingga Pak Ahok nantinya mengaku akan siap buka-bukaan ketika memang bukti-bukti yang dia simpan ini bisa masuk ke persidangan. Enggak, kalau kecolongan ya kembali, kita selama 5 tahun ini kan sudah memperbaiki sistemnya. Bayangkan, laporan keuangan transparan. Kita juga mengkoreksi diri kita sendiri melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada. Ya, dinamika itu ada. ASDP kemarin, ya ada ini, dulu ada juga ya Garuda, ya itu situasi yang justru gini. Jangan justru gara-gara ini kita jadi setback. Justru apa yang kita lakukan transformasi ini kita harus lebih dorong lagi, apalagi ke depan antara investasi dan juga operasional ya, dengan ada Danantara ini kan juga ada peningkatan kualitas investasi kan. Mohon maaf, misalnya dulu yang namanya investasi BUMN itu tidak pernah didiskusikan karena saya nggak punya power itu. Nah, ini bukan membela diri ya, ini nggak punya power itu. Tapi dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya. Itu sebuah langkah yang maju. Kalau dulu saya lihat satu-satu, ya. Tapi kan ingat loh, Menteri BUMN kan nggak day to day. Yang day to day itu kan ya direksi dan komisaris. Nah, artinya dengan ada komite investasi nanti seluruh usulan investasi ya atau pengembangan yang menggunakan uang besar itu ada komitenya. Nah, ini kan improve. Nah, lalu juga masalah operasional korporasi dan penugasan. Dengan ada undang-undang yang baru, penugasan tetap saya ya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kita bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. Nah, ini improve yang harus kita lihat secara optimis, jangan justru ini jadi setback ya. Koreksi yang terjadi dengan penegakan hukum yang sekarang didorong oleh Pak Prabowo ya harus kita sangat support. Nah, efisiensi yang beliau lakukan harus sangat support. Nah, tinggal kita ya dari kementerian mesti mengadjust ya hal-hal yang memang perlu dilakukan seperti itu. Pak, dengan adanya kasus Pertamina, Bapak berencana merestruktur Pertamina, Pak. Apakah dalam restruktur itu mencakup juga bagaimana memindahkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina? Ya, gini, pasti. Tapi kan peran Menteri BUMN tidak bisa secara korporasi murni, ya kan? Ya, saya sudah lihat bagaimana kemarin
saya dan Pak Jaksa Agung, ya silakan Pak Jaksa Agung ditanya, saya rapat jam 11 malam, mengenai isu ya, apakah ini blending oplosan, kita tidak mau berargumentasi, betul nggak? Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kita tadi sudah dilakukan penindakan. Ini kan dari Bea Cukai kita dari Kejaksaan sedang menggali itu. Apakah blending? Nah, blending ini beda lagi karena ada ya yang namanya blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi. Nah, ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance daripada bensin tersebut, ya, atau bukan RON, bensin tersebut, gitu, ya. Kemarin saya ngelihat salah satu YouTube anak-anak muda mencoba bensin BP Vivo Pertamina Shell yang diisi dari batang 7 liter, ya. Lalu dilihat performance-nya. Oh, BP sekian kilometer, Pertamina sekian kilometer. Nah, itu saya rasa bagus. Karena itu bagian dari introspeksi dari masyarakat, ya. Kenapa dari 4 percobaan, ya, ada yang nomor 4, ada yang nomor 3, ya, ada yang nomor 2, ya itu kita bagian dari competitiveness. Nah, apakah campurannya lebih bagus? Saya nggak tahu, saya bukan ahli, ya. Tapi saya rasa dengan era keterbukaan ini, ya, interaksi yang terjadi sangat positif karena ya ini market yang free, ya. Sama pom bensin itu juga kita harus jaga. Kenapa? Tidak semua pom bensin milik Pertamina. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, siap membongkar kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini melibatkan oplosan bahan bakar minyak yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2023. Kala itu Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada periode 2019 hingga 2024. Bahkan dirinya mengakui bukti rekaman dan notulen rapat selama masa jabatannya. Pasalnya Kejagung sebelumnya menyatakan kemungkinan akan memanggil Ahok sebagai saksi dalam kasus tersebut. Menanggapi hal itu, Ahok menyatakan senang jika dipanggil Kejagung dan siap memutar bukti rekaman rapat di persidangan. Menurutnya rekaman tersebut berisi fakta penting yang terjadi di Pertamina. Selain itu, Ahok mengaku mendapat tekanan untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut lantaran dianggap rahasia perusahaan. Kendati demikian, Ahok berharap rekaman rapat yang ia miliki bisa diperdengarkan di persidangan. Hal itu bertujuan agar publik tahu fakta sebenarnya yang terjadi di Pertamina. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok merespon kasus mega korupsi di Pertamina. Ahok disebut akan membongkar sikap asli dari Rifa Siahaan, Maya Kusmaya hingga Yoki Firnandi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dikutip dari tribunnews.com, Ahok menyatakan kesiapannya untuk dimintai keterangan oleh Kejagung. Ahok mengungkapkan sejumlah fakta perlakuan dirinya terhadap ketiga tersangka tersebut. Ex-Komisaris Pertamina periode 2019-2024 mengatakan Rifa, Maya, dan Yongki seolah tidak pernah takut terhadap dirinya. Ahok menambahkan ketiga tersangka dinilai sering mengulang kesalahan dalam perusahaan. Meski demikian, Ahok menjelaskan dirinya tidak bisa melakukan pemecatan terhadap ketiganya lantaran bukan dalam tugasnya melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Ahok mempertanyakan soal kasus ini yang telah terungkap namun ketiga tersangka tidak segera dipecat. Perlu diketahui, Ahok mengungkapkan kesiapannya untuk memutar rekaman hingga notulen rapat selama ia menjabat di Pertamina. Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta berujar sebelumnya sempat mendapatkan tekanan untuk tidak membuka informasi mengenai kondisi internal Pertamina. Perlu diketahui dalam kasus ini negara disebut merugi 193,7 triliun rupiah yang diduga berlangsung selama 5 tahun mulai 2018 hingga 2023. Kasus ini melibatkan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina Patraniaga. Benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea merespon pernyataan ex-komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok.
mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang diusut Kejaksaan Agung. Dikutip dari tribunnews.com pada Minggu 2 Maret 2025, tanggapan Hotman tersebut terlihat dalam videonya saat dirinya sedang berada di Singapura. Hotman terlihat menyinggung jabatan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina. Pengacara kondang tersebut menganggap Ahok lalai dalam melakukan pengawasan terkait kasus tata kelola minyak mentah yang diusut Kejaksaan Agung. Hotman menambahkan kritik soal tugas dari seorang komisaris dalam suatu perusahaan untuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun, terlebih kasus ini pelanggaran sangat besar. Lebih lanjut, Hotman mengatakan meskipun Ahok mengaku tidak mengetahui tentang kasus ini, namun dirinya minta adanya permintaan maaf kepada publik terlepas dari benar atau salah. Lebih lanjut, Hotman juga kesal dengan gaya Ahok yang ngotot saat berbicara saat wawancara mengenai kasus ini. Hotman berpesan kepada Ahok agar menyatakan diri turut bersalah kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga mengembalikan seluruh gajinya selama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan tanggapan terkait adanya isu pengoplosan BBM di Pertamina. Hasan menegaskan bahwa kasus pengoplosan yang terjadi di anak perusahaan Pertamina tersebut, yaitu di Pertamina Patraniaga. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Hasan di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari 2025. Dirinya mengungkapkan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap seluruh proses hukum di negara ini. Hasan menambahkan terkait kasus pengoplosan BBM, dirinya menekankan pentingnya pemberantasan praktek korupsi di BUMN. Hasan menegaskan dalam hal ini dirinya mendorong Pertamina untuk melakukan sejumlah perbaikan di perusahaan tersebut. Hal ini disebut Hasan untuk mengetahui dari sisi akuntabel dan transparansi dalam perusahaan. Di sisi lain, Kejaksaan Agung dikabarkan telah mengklaim dari pengakuan sejumlah tersangka mengenai adanya pengoplosan BBM Rabu 26 Februari 2025. Perlu diketahui kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina tersebut telah merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung kini telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini yang telah dilakukan penahanan sejak Senin 24 Februari 2025. Politikus PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli merespon adanya kemungkinan mantan komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok diperiksa terkait kasus korupsi di Pertamina. Dalam hal ini, Ahok disebut siap memberikan keterangan jika nantinya dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Guntur Jumat 28 Februari 2025. Meski demikian, dirinya berharap hal ini tidak menimbulkan opini masyarakat untuk mengintimidasi Ahok dan PDIP. Guntur juga mempertanyakan mengenai banyaknya opini yang menyasar kepada Ahok dan PDIP yang jelas tidak memiliki hubungan dalam kasus Pertamina. Lebih lanjut, Guntur menjelaskan bahwa Pertamina Patraniaga adalah milik komisaris dan direksi yang terpisah dari Pertamina. Meski demikian, dirinya mengharapkan kasus ini dapat diungkap sebagai kasus hukum, bukan dinilai sebagai alat politisasi. Nomor satu, kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing. Ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah, ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami Kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya, Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan, kita hormati. Seperti dulu kita sama-sama Kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya, jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik.
Nah sama di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Bahlil bisa kasih solusi. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan, ya kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik, pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus, ya. Tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Karena banyak sekali penugasan yang dilakukan untuk pemerintah kepada BUMN yang selama ini improvisasinya luar biasa. Nah, ini yang kita jaga. Pak, ini kan dengan ada dengan Pak Bahlil Pak untuk yang katanya untuk memaksimalkan hasil minyak mentah di dalam negeri akan ada pelarangan ekspor. Nanti kan kemarin sama Pak Bahlil itu sama Bu Menkyu, mungkin teman-teman media pernah ingat kita sudah mulai rapat RUPTL yang listrik, ya waktu itu ingat kan? Nah sekarang kan kita juga Kementerian BUMN mengusulkan juga rencana untuk minyak dan gas, karena supaya seperti listrik juga. Jadi prediksi 10-15 tahun lagi untuk investasi listrik tentu terbarukan bisa kita mulai dari sekarang. Karena kalau dulu misalnya investasi dengan power plant batu bara itu mungkin 4 tahun jadi. Tapi kalau dengan tenaga air itu perlu 8 tahun. Tenaga nuklir saya nggak pengalaman, saya nggak bisa ngomong. Saya yakin lebih dari 8 tahun, mungkin ya saya nggak tahu. Nah sama untuk rencana migas ini tentu ada Donggi Senoro akan habis tahun 2027 atau 28. Itu seperti apa? Investasi Inpex yang sudah lama terbengkalai seperti apa? Ya, karena kenapa? Isunya nggak bisa sepotong-potong. Misalnya ini antara gas dan industri seperti apa? Nah justru kenapa Bapak Presiden kemarin melakukan pertemuan kementerian di Magelang atau kemarin gubernur dan wali kota bupati di Magelang ini sama. Ini bagian konsolidasi dan kita harus apresiasi. Jadi ya kalau ditanya apakah sudah bertemu dengan Pak Bahlil, ya sudah. Ini kita lagi dorong RUPTL diketok, baru rencana untuk minyak gasnya yang Ini masih terkait kasus korupsi minyak mentah Tribuners, di mana politikus PDIP Muhammad Guntur Romli menanggapi soal kemungkinan pemeriksaan mantan komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Karena menurut Guntur, Ahok ini sudah menyatakan kesiapannya begitu untuk memberikan keterangan jika memang dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Namun Guntur juga menilai bahwa ada upaya untuk menggiring opini publik yang menyudutkan Ahok dan juga PDIP terutama di media sosial. Guntur juga mempertanyakan mengapa opini publik ini lebih banyak diarahkan kepada Ahok dan PDIP, padahal menurutnya Patra Niaga ini punya komisaris dan juga direksi yang terpisah dari Pertamina. Bahkan ada komisaris yang istrinya dari tim Prabowo Gibran di Pilpres 2024 begitu. Tetapi kenapa seolah ini akan diarahkan ke Ahok dan juga PDIP? Dan Guntur juga berharap Kejaksaan Agung ini dapat mengusut kasus ini secara profesional dan juga transparan begitu tanpa ada intervensi politik begitu Tribuners. Kemudian seperti diketahui juga bahwa sebelumnya Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Abdul Qohar ini menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan bahwa akan memeriksa Ahok, di mana dia menegaskan seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara itu akan dilakukan pemeriksaan.
Baik Tribuners, kita tunggu saja nanti seperti apa pemeriksaan yang akan dilakukan kepada Ahok begitu ya. Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok ya akhirnya buka suara soal kasus mega korupsi di tubuh Pertamina yang menyeret Direktur PT Pertamina Patra Niaga. Ahok sendiri adalah komisaris utama Pertamina dari tahun 2019 sampai dengan 2024 ya Tribuners ya. Sementara kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang diselidiki Kejagung ini juga terjadi dalam rentan 2018-2023. Nah, muncul kemudian kemungkinan nama Ahok ini akan dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Mendengar statement ini Tribuners, Ahok ini juga mengaku sangat senang dan dia bahkan menantikan untuk bisa dipanggil oleh Kejagung. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku Tribuners punya beberapa bukti rekaman dan notulen setiap kali rapat ketika dirinya menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Rekaman ini menurutnya bisa menjadi bukti bagaimana perusahaan migas terbesar di Indonesia ini bekerja. Ahok sendiri sejak bekerja di Pertamina mengaku sudah curiga dengan gerak-gerik para direksi utama. Ia bahkan mengaku heran begitu ya. Ada sejumlah hal yang kemudian dibubarkan karena berisi mafia justru kembali dijadikan direktur utama. Ahok ini juga mengatakan Tribuners bahwa akar permasalahan tentang blending Pertamax dengan Pertamina ini bermula dari pengadaan aditif yang mana zat aditif ini sendiri diakui Ahok disebutkan dalam pembelaan Pertamina tentang pengoplosan ini. Nah, pihak Pertamina ini menyebut zat aditif ditambahkan untuk meningkatkan performa mesin kendaraan. Ahok mengaku secara pribadi juga mengenal sosok Rifa Siahaan ya Tribuners ya, karena memang kerap kali bekerja dan bahkan sosok Rifa Siahaan ini adalah sosok yang juga kerap kali dimarahi atau mendapatkan teguran dari Basuki Cahayapurnama. Menurut Ahok sendiri sekarang bahwa nantinya ketika dipanggil oleh Kejagung dia mengaku siap buka-bukaan dan mengungkap sejumlah bukti begitu kan karena pada saat itu Ahok ini hanya komisaris utama bukan dirut gitu ya Tribuners ya. Jadi tidak bisa memecat siapapun yang dia lihat melakukan pelanggaran. Ahok hanya bisa merekomendasikan saja dan pada akhirnya pemecatan ini ada pada sisi direktur utama. Nantinya Kejagung sendiri membuka peluang dalam pendalaman kasus Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga untuk bisa memanggil Basuki Cahayapurnama ya Tribuners ya. Nanti juga kita sama-sama menantikan bagaimana kemudian kesaksian yang akan dipaparkan oleh Basuki Cahayapurnama. Update informasi dari Pak Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok ya, mantan komisaris utama Pertamina yang namanya juga kemudian terseret dalam kasus tindak pidana korupsi karena Kejagung berpeluang untuk kemudian bisa memanggil Basuki Cahayapurnama yang ketika itu menjadi komisaris utama PT Pertamina. Akibat tindak pidana korupsi ini juga sangat amat mempengaruhi penilaian publik ya Tribuners ya, karena konsumen Pertamax turut dirugikan karena adanya oplosan dengan Pertalite ini. Dalam sebuah wawancara, Tribuners, Pak Ahok ini mengaku bahwa dia pernah akan mengancam Rifa Siahaan Tribuners, yang mana Rifa menjadi salah satu direktur utama yang memang membuat Pak Ahok ini kerap kali tersulut emosinya gitu. Jadi Pak Ahok juga mengatakan Rifa Siahaan pernah diancam akan dipecat dan kerap kali dimaki-maki oleh Pak Ahok, tapi karena jabatan Pak Ahok ketika itu adalah komisaris utama, hingga tidak bisa membuat Pak Ahok untuk memecat seorang direktur utama. Yang menarik dalam pernyataannya juga, Tribuners, Pak Ahok ini mengungkapkan sejumlah hal yang cukup mengejutkan, karena dia mengaku bahwa mengetahui berbagai bukti soal skandal lah dalam artian ya, yang kemudian ada di lingkup Pertamina. Ahok yang mengaku selalu bekerja rapi ini punya sejumlah bukti-bukti notulen setiap kali rapat begitu ya. Ia juga mengaku siap membawa rekaman tersebut ke persidangan kalau nantinya dia beneran dipanggil sama Kejagung. Nah, Pak Ahok ini menerangkan tidak bisa membongkar isi rapat Pertamina yang dia punya karena termasuk rahasia perusahaan. Sehingga ia menunggu nantinya bisa disampaikan ke persidangan. Apalagi
Pak Ahok ini mengatakan ada yang menekan dirinya agar tidak berbicara ke media soal rahasia perusahaan, sehingga Pak Ahok nantinya mengaku akan siap buka-bukaan ketika memang bukti-bukti yang dia simpan ini bisa masuk ke persidangan. Enggak, kalau kecolongan ya kembali kita selama 5 tahun ini kan sudah memperbaiki sistemnya. Bayangkan, laporan keuangan transparan. Kita juga mengkoreksi diri kita sendiri melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada. Ya dinamika itu ada. ASDP kemarin, ya ada ini, dulu ada juga ya Garuda, ya itu situasi yang justru gini. Jangan justru gara-gara ini kita jadi setback. Justru apa yang kita lakukan transformasi ini kita harus lebih dorong lagi, apalagi ke depan, ya apalagi ke depan antara investasi dan juga operasional, ya dengan ada Danantara ini kan juga ada peningkatan kualitas investasi. Kan, mohon maaf misalnya, dulu yang namanya investasi BUMN itu tidak pernah didiskusikan karena saya nggak punya power itu. Nah, ini bukan ngambil diri ya, ini nggak punya power itu. Tapi dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya. Itu sebuah langkah yang maju. Kalau dulu saya lihat satu-satu, ya. Tapi kan ingat loh, Menteri BUMN ini kan nggak day to day. Yang day to day itu kan ya direksi dan komisaris. Nah artinya dengan ada komite investasi nanti seluruh usulan investasi ya atau pengembangan yang menggunakan uang besar itu ada komitenya. Nah ini kan improve. Nah lalu juga masalah operasional korporasi dan penugasan. Dengan ada undang-undang yang baru, penugasan tetap saya ya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kita bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. Nah ini improve yang harus kita lihat secara optimis. Jangan justru ini jadi setback. Ya. Koreksi yang terjadi dengan penegakan hukum yang sekarang didorong oleh Pak Prabowo, ya harus kita sangat support. Nah, efisiensi yang beliau lakukan harus sangat support. Nah tinggal kita ya dari kementerian mesti mengadjust ya hal-hal yang memang perlu dilakukan seperti itu. Pak, dengan adanya kasus Pertamina, Bapak berencana mereview kontrol Pertamina, Pak. Apakah dalam review kontrol itu mencakup juga bagaimana memindahkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina? Ya gini, pasti. Tapi kan peran Menteri BUMN tidak bisa secara korporasi murni, ya kan? Ya, saya sudah lihat bagaimana kemarin saya dan Pak Jaksa Agung, ya silakan Pak Jaksa Agung ditanya, saya rapat jam 11 malam mengenai isu ya apakah ini blending oplosan, kita tidak mau berargumentasi, betul nggak? Tetapi kalau itu ada oplosan, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi